Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri berpikir filsafat. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, radikal. Apa itu? Radikal artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Radikal berasal dari bahasa Yunani yaitu radik yang berarti akar. Maksud dari berpikir sampai ke akar-akarnya adalah sampai pada hakikat, esensi, atau sampai pada substansi. Yang difikirkan manusia yang berfilsafat dengan akal berusaha untuk menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi. Contohnya ialah jika memikirkan tentang ayam, maka kita perlu mempertanyakan hal-hal sampai ke substansi yang paling dalam, yang melibatkan seluruh indrawi manusia seperti ayam termasuk hewan apa, seperti apa ciri-cirinya, berapa kakinya, berapa kuku yang dimiliki ayam, apa guna bulu ayam, mengapa bulu ayam berbeda dengan bulu hewan lainnya, dan banyak berbagai macam lainnya. Yang kedua yaitu universal dan umum. Apa itu? Universal yang dimaksud di sini adalah berpikir secara umum atau berpikir tentang hal-hal serta suatu proses yang bersifat umum. Jalan yang dituju oleh seorang filsuf adalah keumuman yang diperoleh dari hal-hal yang bersifat khusus yang ada di dalam kenyataan. Contohnya ialah jika kita memikirkan tentang alam semesta ini dalam lingkungan galaksi Bima Sakti, maka yang dipikirkan bukan hanya satu planet bumi saja, akan tetapi banyak berbagai jenis planet lainnya yang ada di dalam galaksi Bima Sakti tersebut, seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga yaitu konseptual. Apa itu? Konseptual yang dimaksud di sini merupakan hasil generalisis dan abstrak dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Berpikir secara kefilsafatan tidak bersangkutan dengan pemikiran terhadap perbuatan-perbuatan bebas yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, sebagaimana yang biasa dipelajari oleh seorang psikolog, melainkan bersangkutan dengan pemikiran apakah yang dimaksud dengan kebebasan itu. Contohnya ialah seorang filsuf tidak hanya membicarakan dunianya sendiri ataupun dunia di sekelilingnya, melainkan juga mengenai perbuatan berpikir tentang apa dan bagaimana berpikir itu sendiri. Yang keempat yaitu koheren dan konsisten. Bagaimana cara berpikirnya? Berpikir secara kaidah-kaidah berpikir yang tidak mengandung kontradiksi atau dapat pula diartikan dengan berpikir secara runtut. Runtut artinya berpikir filsafat harus berpikir dari awal hingga akhir, seperti pembuatan laporan makalah, karya ilmiah. Kita bisa membuat karya ilmiah dari pembahasan terlebih dahulu tanpa adanya pendahuluan. Tidak mengandung kontradiksi artinya tidak mengandung pertentangan antara dua hal yang difikirkan, karena dua hal tersebut tidak dapat sama-sama benar pada waktu yang sama dan dalam pengertian yang sama. Seperti apa contohnya? Halnya kita memikirkan tentang bumi. Si C mengatakan bahwa bumi itu bulat, sedangkan si D mengatakan bumi itu datar. Entah siapa di antara mereka berdua yang benar. Yang paling penting kalau ternyata si C yang benar dan si D yang salah. Sebegitupun sebaliknya, kalau si D yang benar dan si C yang salah, itu berarti hanya ada satu yang benar dan satu yang salah. Tidak mungkin kedua-keduanya sama-sama benar, sehingga tidak ada. Yang kelima yaitu komprehensif. Apa itu? Cara menyeluruh berpikir secara komprehensif merupakan berpikir filsafat yang berusaha untuk menjelaskan alam semesta atau segala sesuatu secara keseluruhan. Contohnya ialah jika kita memikirkan tentang alam semesta dan seisinya, pasti kita memikirkan seperti apa yang ada di dalam bumi itu, yaitu adanya makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Juga di dalamnya terdapat lautan, gunungan, dan hutan yang ada.
Yang keenam yaitu bebas. Apa itu? Makna bebas di sini ialah bahwa filsafat merupakan pemikiran yang bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, atau religius. Berpikir dengan bebas itu bukan berarti sembarangan, atau sesuka hati, atau anarkis. Sebaliknya, bahwa berpikir bebas adalah berpikir secara terikat, akan tetapi ikatan itu berasal dari dalam, dari kaidah-kaidah dari disiplin pikiran itu sendiri. Dari luar sangat bebas, namun dari dalam sangatlah terikat. Contohnya, seperti orang yang ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri demi mempertahankan kebebasan dan beban pikirannya. Baiklah, sekian dari video YouTube saya yang dapat saya sampaikan tentang cara berpikir filsafat. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipergunakan dengan sebaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.